Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemanggilan saksi termasuk Jokowi akan ditentukan berdasarkan kebutuhan penyidikan. Ya, jadi gini, pemeriksaan itu dibutuhkan manakala kemudian memang diperlukan, kemudian ada relevansi dengan perkaranya, ya, kemudian dikaitkan bahwa penyidik memang membutuhkan keterangan itu untuk melengkapi, gitu. Tapi itu tidak serta merta juga, gitu. Artinya semua pasti ada kajiannya, gitu ya. Artinya kajiannya itu, dari satu saksi ini sebenarnya sudah cukup, gitu. Karena apa? Proses penegakan hukum itu kan murah, cepat, sederhana. Prinsipnya kan begitu. Meskipun seringkali ada juga yang prosesnya agak lambat. Tapi lambat itu bukan karena memang disengaja. Itu karena semuanya karena ada beberapa pertimbangan yang sifatnya teknis. Ya itu penyidik lah, gitu. Ya. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Itu juga kami memberikan dukungan untuk tuan rumah Piala Dunia waktu itu. Dan juga setelah makan siang, waktu itu saya ingat betul ada pembahasan dari Perdana Menteri ini menawarkan kepada Indonesia apa saja yang harus dilakukan. Dikit lagi Pak, bentar. Depan Pak. Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nurani 98 dan ini teman-teman semua, saya bersama teman-teman ada Rangkuti, Antonio Janar, ada Wakil Kamal dan Praras Tejo, Lugbowo dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis Nurani 98. Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara hadir kembali ke KPK untuk saya mungkin sudah ke 5 kali ya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024. Karena tentang dugaan korupsi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Kami tadi diterima oleh Dumas, berdiskusi cukup ya panjang lah, 30 menit ya, lebih dengan namanya boleh disebutkan boleh tidak, tetapi diterima dengan baik dan agak perdebatan sebentar, tapi kemudian ketemu solusi untuk membuka kembali apa yang sudah pernah kami laporkan itu. Kemudian kenapa kami datang kembali ke sini? Karena ada konfirmasi yang cukup kuat dari laporan OCCRP itu. Jadi sebetulnya laporan kami sebelumnya terkonfirmasi dengan rilis yang disampaikan oleh OCCRP. Dan kami merumuskan seluruh narasi ini dengan baik. Saya bacakan dulu isinya dan nanti dilanjutkan oleh Bung Anmus Dalar dan Bung Ray dan kawan-kawan yang lain. Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali
kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar itu, kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan setahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Bahwa mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCC RP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCC RP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN yang patut menjadi perhatian serius KPK agar pimpinan KPK yang baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK kembali dan lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hal-hal itu, kami pada Selasa 7 Januari 2025 kembali datang ke KPK untuk menyatakan bahwa 1. Menyayangkan pernyataan KPK yang tidak secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya. Gegerkan negara, Prabowo resmi desak KPK periksa Joko Widodo. Banyak dugaan korupsi berat yang harus diungkap. Langkah berani Presiden Prabowo yang mengguncang Indonesia. Selamat datang kembali di Menyala News bersama saya Charles Hulu. Hari ini kita akan membahas kabar yang menjadi pembicaraan hangat di seluruh penjuru negeri. Kabar yang dianggap sebagai langkah sejarah paling berani dari Presiden Prabowo Subianto. Kabarnya sudah terkonfirmasi resmi. Presiden Prabowo telah mengirimkan surat perintah dan desakan keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk segera memeriksa, menyelidiki, dan mengusut tuntas segala dugaan kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kebocoran keuangan negara yang terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo atau Joko Widodo. Ini adalah momen yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Seorang presiden memerintahkan lembaga anti rasuah untuk memeriksa pendukungnya dulu, sekaligus mantan presiden pendahulunya sendiri. Kenapa Prabowo melakukan ini? Apakah ini balas dendam politik? Atau memang ada bukti nyata yang sangat besar sehingga tidak bisa ditutup-tutupi lagi? Selama 15 menit ke depan, kita akan bedah tuntas apa saja kasus korupsi besar yang disoroti, mengapa Prabowo mendesak sekarang, apa bukti-bukti yang sudah terkumpul, dan bagaimana reaksi kubu Jokowi yang mulai ketakutan dan panik luar biasa. Mari kita simak pembahasan lengkapnya. Jam 1:30 pukul 4. Isi desakan Prabowo usut tuntas, jangan ada yang dikecualikan. Sumber terpercaya dari lingkaran Istana Negara membocorkan isi surat resmi dan arahan lisan Presiden Prabowo kepada pimpinan KPK. Isinya sangat tegas, lugas, dan tidak memberi ruang tawar-menawar sedikit pun. Prabowo berkata, "Saya memerintahkan KPK bekerja independen, berani, dan bertanggung jawab. Segala temuan dugaan korupsi, kebocoran uang negara, proyek fiktif, dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam 10 tahun terakhir harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tidak peduli siapa pelakunya, tidak peduli jabatan apa yang pernah diembannya, dan tidak peduli seberapa besar pengaruhnya. Kalau ada kesalahan, harus diusut. Kalau ada bukti, harus diproses. Negara ini harus bersih, hukum harus tegak sama rata." Desakan ini langsung ditujukan ke nama besar Joko Widodo.
Prabowo secara spesifik meminta KPK meneliti aliran dana, proyek-proyek strategis, dan kebijakan-kebijakan besar yang langsung diambil keputusannya oleh Jokowi sendiri, yang diduga kuat merugikan uang negara hingga ratusan triliun rupiah. Kenapa Prabowo bertindak sekarang? Jawabannya jelas. Pertama, banyak laporan hasil audit BPK yang selama ini disembunyikan atau tidak ditindaklanjuti, sekarang ada di meja Prabowo. Isinya sangat mengerikan, banyak sekali catatan merah, uang hilang, proyek mangkrak, dan pembelian barang dengan harga di luar kewajaran. Kedua, Prabowo sadar betul bahwa warisan masa lalu ini adalah bom waktu. Kalau dibiarkan, masalah ini akan meledak di masa pemerintahannya, dan dia yang akan disalahkan rakyat. Maka cara terbaik adalah membongkar semuanya sekarang, menumpas akarnya, dan membersihkan nama pemerintahan agar tidak ikut terseret arus kejahatan masa lalu. Ketiga, ini bukti nyata Prabowo ingin membuktikan janjinya, tidak ada yang kebal hukum. Meski dulu mereka pernah bekerja sama, meski dulu Jokowi yang membuka jalan bagi Prabowo jadi presiden, tapi kalau menyangkut uang rakyat dan kejahatan negara, Prabowo tegas, persahabatan berakhir di meja hukum. Pukul 4 jam 7:30. 4. Kasus besar yang jadi sasaran utama penyelidikan KPK. Nah, ini dia bagian yang paling membuat kubu Jokowi gemetar. Ada setidaknya 4 kasus besar yang menjadi fokus utama penyelidikan atas perintah Prabowo, dan semuanya berpusat langsung pada kebijakan dan perintah Joko Widodo. 1. Korupsi proyek strategis nasional. Selama 10 tahun, Jokowi meluncurkan ribuan proyek strategis dengan nilai ratusan triliun rupiah. Hasilnya, banyak yang mangkrak, banyak yang hancur sebelum selesai, banyak yang harganya membengkak berkali-kali lipat. BPK menemukan banyak ketidakwajaran. Dana triliunan rupiah dicairkan atas perintah langsung Presiden, tanpa lewat prosedur tender yang benar, dan seringkali diberikan ke perusahaan-perusahaan milik kroni dekat keluarga. Uang rakyat yang seharusnya membangun fasilitas diduga besar masuk ke kantong pribadi. Prabowo minta KPK teliti satu persatu perjanjian kontrak dan aliran uangnya. 2. Dugaan korupsi ekspor dana bantuan sosial dan dana desa. Ini kasus paling menyakitkan rakyat. Dana miliaran hingga triliunan yang dikhususkan untuk rakyat miskin ternyata banyak yang tidak sampai ke tangan warga. Ada indikasi kuat dana ini digunakan sebagai alat politik, dibagikan ke tim sukses, dan tercatat ada manipulasi data penerima. Yang paling mencurigakan, pencairan dana ini selalu melibatkan perintah langsung dari pusat. Banyak bukti transaksi yang mengarah ke lingkaran terdekat Jokowi. Prabowo marah besar mengetahui fakta ini dan minta KPK usut sampai ke sumber kebocorannya. 3. Dugaan korup sendiri. Dia sadar lebih baik bermusuhan dengan satu orang mantan presiden daripada bermusuhan dengan seluruh rakyat Indonesia. Dan Prabowo memilih berpihak ke rakyat, ke kebenaran, dan ke hukum. Jam 12:45, pukul 15, penutup, mulai sekarang tidak ada yang kebal hukum. Saudara-saudara pendengar sekalian, itulah laporan lengkap mengenai langkah besar Presiden Prabowo Subianto yang resmi mendesak KPK memeriksa Joko Widodo terkait dugaan korupsi masif. Ini adalah hari bersejarah. Ini adalah bukti nyata bahwa zaman di mana pejabat tinggi bisa berbuat semena-mena, mengeruk uang negara sesuka hati, lalu hidup tenang dan aman. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita membongkar, mendiskusikan, dan menganalisis dinamika sosial, hukum, serta politik yang sedang hangat terjadi di tanah air. Teman-teman, di tengah derasnya arus informasi digital hari ini, ruang publik kita terus-menerus diwarnai oleh berbagai diskursus politik yang sangat panas. Mulai dari tuntutan akuntabilitas para pejabat publik, isu transparansi laporan kekayaan, hingga sorotan tajam masyarakat terhadap independensi berbagai lembaga negara yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan. Ya, sebagai masyarakat yang cerdas dan kritis, penting bagi kita untuk tidak sekadar menyerap narasi yang beredar secara mentah-mentah di permukaan. Kita harus mampu menguraikannya secara komprehensif, rasional, serta senantiasa berlandaskan pada koridor hukum dan konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia. Ya, teman-teman, video yang baru saja kita saksikan bersama memperlihatkan sebuah potret dinamika pergerakan masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat atau GMKR.
Aksi ini menyuarakan secara lantang di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka menggarisbawahi bahwa kekhawatiran yang sangat mendalam terkait peran strategis lembaga anti korupsi tersebut. Tuntutan utama yang mereka sampaikan berfokus pada pentingnya menjaga KPK agar tetap independen, profesional, serta benar-benar terbebas dari segala bentuk intervensi politik maupun tekanan kepentingan oligarki. Poin-poin yang disuarakan oleh para pengunjuk rasa sangat beragam, mulai dari desakan untuk menuntaskan berbagai dugaan kasus korupsi berskala besar, tuntutan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, hingga evaluasi mendasar terhadap mekanisme penetapan pimpinan lembaga. Ya, teman-teman, hal ini mencerminkan betapa tingginya ekspektasi publik terhadap penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu di negeri ini. Masyarakat sipil secara konsisten mendorong agar prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik benar-benar diterapkan secara real, bukan sekadar menjadi slogan manis atau media pencitraan belaka. Jika kita mencermati lebih jauh pesan yang disampaikan dalam aksi tersebut, ada 6 poin tuntutan utama yang dibacakan oleh perwakilan Presidium. Pertama, mereka menuntut pengembalian KPK pada amanat awal reformasi 1998, yaitu sebagai lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan. Kedua, mereka mendesak penuntasan dugaan kasus-kasus korupsi yang disinyalir melibatkan jajaran pejabat tinggi negara serta kroni-kroni oligarki. Ketiga, mereka menyoroti dugaan skandal korupsi besar pada lembaga keuangan dan ekspor komoditas nasional. Dan keempat, terdapat desakan kepada pihak pemerintah untuk meninjau kembali penetapan pimpinan lembaga penegak hukum yang dinilai cacat prosedur atau bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi kelima. Mereka mendorong DPR dan pemerintah untuk memulihkan kelemahan regulasi yang melingkupi lembaga anti korupsi agar kepercayaan publik dapat pulih sepenuhnya. Dan yang keenam, mereka mendesak agar Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi segera disahkan demi memberikan efek jera yang nyata melalui pemiskinan para pelaku korupsi. Teman-teman, di sisi lain, gelombang respon yang berkembang luas di ruang digital menunjukkan tingginya kerinduan masyarakat akan ketegasan aparat penegak hukum. Komentar-komentar publik yang masuk memperlihatkan harapan besar terhadap figur-figur penegak hukum yang independen, berintegritas, dan berani mengambil keputusan tegas berlandaskan fakta-fakta hukum. Fenomena ini mengindikasikan satu hal yang amat vital, tingkat kepercayaan publik sangat ditentukan oleh transparansi administrasi dan kepastian hukum itu sendiri. Ketika seluruh proses verifikasi dokumen, pelaporan aset hingga prosedur penanganan perkara dilakukan secara terbuka dan akuntabel kepada publik, maka spekulasi serta keraguan yang memicu keresahan masyarakat dapat diredam secara efektif. Teman-teman, sebagai negara yang berdiri di atas hukum, setiap dugaan pelanggaran maupun perbedaan pendapat politik idealnya diuji melalui proses pembuktian yang sah di hadapan majelis hakim di pengadilan. Bukan sekedar dihakimi melalui opini liar di media sosial. Dan oleh karena itu, fungsi pengawasan dari partisipasi aktif masyarakat harus terus berjalan selaras dengan penguatan literasi digital. Penguatan ini bertujuan agar kita sebagai warga negara mampu memilah secara bijak mana fakta hukum yang terverifikasi dan mana yang sekadar narasi spekulatif yang sengaja dihembuskan untuk kepentingan tertentu. Ya, teman-teman, melihat respon netizen yang membanjiri kolom komentar, kita menyaksikan beragam ekspresi yang sangat emosional, sekaligus mencerminkan rasa kelelahan publik terhadap isu korupsi. Banyak netizen yang menyampaikan desakan agar siapapun pihak yang terbukti melanggar hukum segera diseret ke meja hijau tanpa melihat latar belakang jabatannya. Sebagian warganet menekankan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan pernah selesai jika tidak dimulai dari pembenahan tingkat atas. Harapan agar aset-aset negara yang dikorupsi dapat disita dan dikembalikan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat
juga menjadi dorongan kuat yang terus berulang. Namun ada pula netizen yang mengingatkan kita semua untuk tetap berhati-hati terhadap bahaya informasi bohong atau hoax, serta meminta agar aparat kepolisian dan KPK tidak ragu bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Dinamika ini menunjukkan betapa krusialnya transparansi dalam penyelenggaraan negara, ketika isu kepemilikan rekening luar negeri, pengusulan perundungan, hingga mekanisme penetapan pejabat publik menjadi polemik di tengah masyarakat. Jawaban terbaik dari pihak berwenang adalah keterbukaan informasi yang utuh. Keterbukaan ini penting agar masyarakat tidak terjebak dalam disinformasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Lembaga-lembaga negara seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, hingga Mahkamah Konstitusi memegang peranan kunci untuk membuktikan kepada publik bahwa hukum di Indonesia masih menjadi panglima yang berdiri tegak dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses penegakan hukum yang berkeadilan memerlukan keberanian moral dari para penyelenggara negara. Kita menyadari bahwa tantangan terbesar dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah ketika hukum harus berhadapan dengan tembok kekuasaan dan kepentingan ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, keberadaan gerakan masyarakat sipil, aliansi mahasiswa, tokoh akademisi, serta media massa yang kritis menjadi syarat mutlak dalam menjaga keseimbangan kontrol sosial. Tanpa adanya kontrol sosial yang kuat dari masyarakat, kekuasaan cenderung menyalahgunakan wewenangnya dan hukum berisiko hanya menjadi alat politik bagi kelompok yang sedang berkuasa. Nah, teman-teman, demikian saja pembahasan kita untuk cuplikan video kali ini. Lantas, bagaimana pandangan Anda sekalian mengenai peran aktif masyarakat sipil dalam mengawal independensi lembaga penegakan hukum di Indonesia saat ini? Silakan berikan komentar Anda di kolom komentar di bawah, dan terima kasih telah menyimak pembahasan ini dari awal hingga akhir, dan tetap semangat, tetap jaga semangat kebangsaan, dan salam NKRI harga mati.